Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sabah al khair. Selamat pagi ayuhat tullab wa talibat, kaifa halukum? Arju minkum fis sihah wa afiyah. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring materi bahasa Arab Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima, yakni Al-Bait, tentang rumah. Sebagaimana pertemuan yang terdahulu pada konsultasi belajar, kita sudah membahas tentang beberapa mufradat dari al-bait atau rumah, apa saja. Kita akan menegaskan kembali, kita sedikit review dan menambahkan mufradat-mufradat baru. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita dijadikan Allah ilmu yang barakah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita mereview kembali mufradat al-ghurafu fil bait, ruangan yang ada di dalam rumah. Yang pertama, ghurfatul mudzakarah, ini ruang belajar. Ingat ya, apa? Kita baca bersama-sama, ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Yang kedua, ghurfatun naum, ruang tidur. Yang ketiga, ghurfatul akli, ruang makan. Ghurfatul akli, ruang makan. Coba diingat-ingat. Ghurfatul maktab, dibaca sekalian. Ghurfatul maktab, ruang kerja. Ghurfatul julus, ruang tamu. Ghurfatul julus, ruang tamu. Al-hammam, al-hammam, kamar mandi. Al-hadiqah, kebun. Al-hadiqatu, kebun. Al-matbakhu, al-matbakhu, sekali lagi, al-matbakhu, dapur. Itu ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Al-ghurafu fil bait, ini ya. Setelah itu, setiap ruangan pasti ada isinya yang terkait dengan ruangan-ruangan tertentu. Bilughah Arabiyah, madmunul ghuraf. Madmunul ghuraf. Ini. Madmunul ghuraf, isi ruangan. Ya. Yang pertama, birkatun. Dibaca bersama-sama, birkatun. Birkatun, kolam. Ini biasanya terdapat pada kamar mandi. Fil hammam, al-birka fil hammam, yakni kolam di dalam kamar mandi, maksudnya bak mandi itu ya, al-birka. Bisa juga birkah kolam diartikan kolam ikan atau memang kolam renang. Itu tergantung di mana penempatan kalimat itu, ya. Nah, kemudian takwim, takwimun, takwimun, panana takwimun, kalender, kalender. Di mana letaknya kalender? Bisa di ruang tamu atau di ruang tengah. Ya, itu di ruang tamu biasanya. Tilfunun, telepon. Tilfunun, telepon. Nah, biasanya di ruang tengah, ruang keluarga. Kemudian tilvizyun, 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 televisi, berada di
ruang keluarga. Ya, ini isi dari ruangan-ruangan tertentu. Khizanah, khizanatun, khizanatun. Lemari atau almari berada di kamar, kamar tidur atau di ruang tengah juga ada. Rofun, ra, rofun, ra, rofun, ra. Ini biasanya rak buku yang dimaksud gitu ya, di ruang belajar. Selanjutnya sarirun, ranjang. Sarirun, kasur atau ranjang, ada di kamar tidur, ruangan tempat tidur. Syai, syayu, syai, 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 teh. Di mana letaknya teh? Naam fil matbakh. Aina fil matbakh. Asyayu fil matbakh. Teh itu di dapur. Naam, sahih. Syajaratun, syajaratun, syajaratun. Sekali lagi syajaratun. Aina syajarah? Di mana tempatnya pohon? Asyajarah fil bustan, asyajarah fil hadiqah. Pohon di kebun atau di taman. Selanjutnya syurfatun, 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 balkon. Balkon biasanya di semacam teras yang ada di lantai atas. Ini syurfatun. Aina syurfah? Asyurfah fi ghurfatin naum fi tabaqil ulwi. Nah, hakada. Sobun, sobunun, sobun, sobunun, sabun. Aina sabun? As-sabun fil hammam. Naam, as-sabun fil hammam. Coba tirukan, as-sabun fil hammam. Sabun berada di kamar mandi. Selanjutnya sahnun, as-sahnu atau sahnun. Aina sahnu? Aina sahnu? As-sahnu fil matbah. Piring berada di dapur. Naam. Ma'un. Banana ma'un, air. Ainal ma? Di manakah letaknya air? Naam fil hammam, di kamar mandi. Nah, atau di gelas berupa minuman. Kalau sudah berupa minuman, aina fi ghurfatil julus, di ruang tamu untuk memberikan suguhan kepada tamu. Ma'idatun, ma'idatun, meja makan. Aina ma'idah? Aina al-ma'idah? Al-ma'idah fi ghurfatil akli. Nah, tirukan. Al-ma'idah fi ghurfatil akli. Meja makan berada di ruang makan. Nah, selanjutnya maktab, maktabun, meja. Aina maktab? Al-maktab fi ghurfatil julus. Al-maktab fi ghurfatil julus. Al-maktab fi ghurfatil mudzakarah aidan. Ya, meja berada di ruang tamu atau juga ada di meja di ruang belajar, namanya meja belajar. Nah, malbasun, 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 malbas artinya baju. Aina al-malbas? Al-malbas fil khizanah. Al-malbas fil khizanah. Coba tirukan. Al-malbas fil khizanah. Baju berada di almari. Nah, almarinya di mana? Di kamar tidur. Hadi al-khizanah. Nah.
Selanjutnya mirhadun. 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 Aina mirhad? Aina al-mirhad? Di mana toilet? Al-mirhad fil hammam. Toilet berada di kamar mandi tentunya. Nah, ya. Selanjutnya mirsamatun. Mirsamatun. Coba ditirukan, mirsamatun. Aina al-mirsama? Aina al-mirsama? Aina artinya di mana ya? Aina al-mirsama? Di manakah tempatnya pensil? Nah, na'am sahih. Al-mirsama fi ghurfatil mudzakarah. Al-mirsama fi ghurfatil mudzakarah. Pensil berada di ruang belajar. Nah, itu adalah isi di dalam ruangan-ruangan tertentu. Tentu kita sudah sangat mengenal, familiar sekali ya, bahwa di mana letaknya telepon, di mana letaknya kalender, di mana letaknya teh, di mana letaknya pohon, kita semua sudah sangat familiar telinga kita. Ya, tinggal nahnu natakallam bil lugha arabiyyah. Kita ucapkan dengan bahasa Arab. Itu saja. Sederhana, sehingga kita akan begitu enjoy bahwa oh hada sarir, hada taqwim. At-taqwim fi ghurfatil julus hakadha. Nah, seperti itu. Sehingga kita akan familiar, lebih mudah mengucapkannya, kita senang dengan belajar bahasa Arab. Baik anak-anak, saya kira itu. Coba Anda ulangi lagi kosakata bahasa Arab ini dan ucapkan dengan lantang. Tugas Anda adalah mengucapkan dengan lantang mufradat itu, dan tulislah contohnya, contoh-contoh penggunaan kalimatnya, isi ruangan ini, dan tulis di buku kalian masing-masing. Kita akan menilainya pada saat konsultasi belajar. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ila liqa fi waqtin akhar insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.